Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan dan memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan untuk menggapai kemaslahatan, kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biiznillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan yang beliau tulis tafsir surat At-Tariq, dan biiznillah tabaraka wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni tafsir surat Al-A'la. Dan kembali kita ingatkan kepada para pemirsa dan para akhwat sekalian untuk senantiasa menjaga keikhlasan, meluruskan niat, khususnya dalam menuntut ilmu, karena mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, jika seandainya tidak dibarengi dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka sekalipun dia adalah amal yang besar, maka sekali-kali tidak akan bermanfaat bagi yang melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita ingatkan untuk meluruskan niat dalam mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ganjaran pahala atas usaha yang kita lakukan dalam mencoba untuk memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, sehingga kita mendapatkan kabar gembira dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita membahas dan membaca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kita persilahkan untuk dibaca terlebih dahulu, dan silahkan dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra.
Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering hitam kehitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'la diberi nama juga dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan para ulama kita rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la ini, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini adalah Madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yang melatar belakangi ulama berpendapat dia adalah surat Madaniyah karena ada beberapa ayat yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh para ulama tersebut yang mengisyaratkan bahwa surat ini turun setelah hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang mulia ini di antara ayatnya, ayat 14 dan 15, Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa telah beruntung atau beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebagian para ulama mengatakan yang maksud dengan mensucikan dirinya di sini adalah mengeluarkan zakat dari hartanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian menyebut nama Tuhannya dan mengerjakan salat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang maksud dengan salat di sini dipahami oleh sebagian mereka adalah salat hari raya. Sehingga kalau seandainya ayat ini dipahami sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, jelas bahwa surat ini turun setelah Nabi hijrah. Karena pensyariatan zakat, pensyariatan salat hari raya itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kaum muslimin saat itu kecuali setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Ini yang melatar belakangi sebagian para ulama berpendapat bahwa surat Sabbihisma Rabbikal A'la ini adalah Madaniyah, turun setelah hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Namun mayoritas para ulama ahli tafsir khususnya berpendapat bahwa surat yang mulia ini adalah Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Dan ini wallahu taala alam pendapat yang kuat. Berdasarkan beberapa riwayat yang disebutkan baik dalam Sahih Muslim maupun dalam Sahih Bukhari dari beberapa orang sahabat, di antaranya dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, "Ma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah hatta qara'tu Sabbihisma Rabbikal A'la fi suwarin mithliha." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lafaz yang ada dalam Imam Muslim sedikit agak berbeda, agak lebih panjang, tapi intinya sama, di mana sahabat yang mulia ini mengatakan bahwa Nabi SAW belum lagi datang ke kota Madinah kecuali aku sudah menghafal surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan beberapa surat yang semisalnya dari Awsat Al-Mufassal. Ya, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Awsat Al-Mufassal sebagian para ulama berpendapat diawali dari surat At-Takwir
Ya, diawali dari surat Takwir, idza syamsu kuwirat, kemudian berakhir di surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha atau wad-duha, surat Ad-Duha. Jadi Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa beliau sebelum datang Nabi SAW ke kota Madinah atau di saat Nabi datang ke kota Madinah hijrah, beliau sudah menghafal surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan surat-surat yang sepertinya dari Ausat Al-Mufassal. Ya, ini menunjukkan bahwa surat Al-A'la itu turun sebelum Nabi hijrah. Buktinya apa? Para sahabat di kota Madinah telah menghafalnya sebelum Nabi datang, atau di saat Nabi datang ke kota Madinah, mereka sudah hafal terlebih dahulu surat yang mulia ini. Ya, mereka menghafalnya dari duta-duta Nabi SAW yang dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah, yang mengajarkan mereka Islam, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Jadi wallahu ta'ala alam, pendapat yang sahih bahwa surat Sabbihisma Rabbikal A'la ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-A'la ini merupakan surat yang sangat mulia. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, walaupun dalam sanadnya ada kelemahan, disebutkan dalam riwayat tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyukai surat yang mulia ini. Ya, dan itu bisa terlihat dari keseharian nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat yang beliau lakukan dalam semasa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membaca di salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi SAW membaca di rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat kedua Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW sangat menyukai surat yang mulia ini. Bahkan Nu'man berkata, wa in wafaqa yaumul jum'ah qara'ahuma jami'an. Dan jika seandainya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, di mana Nabi SAW di waktu duha mengerjakan sholat hari raya, ya. Kemudian tatkala masuk waktu zuhur boleh mengerjakan sholat Jumat, karena bertepatan hari raya jatuh di hari Jumat, maka Nabi SAW mengerjakan dua sholat ini. Sholat hari raya beliau kerjakan, sholat Jumat juga beliau kerjakan. Apa kata Nu'man? Di hari rayanya, di sholat hari raya, Nabi membaca di rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka tatkala beliau mengerjakan salat Jumat di hari itu juga, tetap di rakaat yang pertama, Nabi SAW membaca surat yang mulia ini. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi kita yang mulia SAW sangat menyukai surat yang mulia ini. Beliau sering membaca surat yang mulia ini. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala juga telah meriwayatkan, ya, bahwa Nabi kita yang mulia SAW di salat witir, ya, di salat witir di malam hari beliau membaca surat Al-A'la ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kana yaqra'u fil witri sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat witirnya, ya, di 3 rakaat terakhir yang beliau kerjakan, maka di rakaat yang pertama beliau baca surat Al-A'la, di rakaat yang kedua beliau baca surat Al-Kafirun, di rakaat yang ketiga beliau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menunjukkan bahwa surat Al-A'la merupakan surat yang sangat mulia. Nabi menyukainya, Nabi sering membacanya. Ya, dalam beberapa salat yang beliau kerjakan. Ya, ini semua menunjukkan keagungan dan kemuliaan surat Al-A'la yang tentunya tidaklah Nabi SAW membacanya kecuali untuk mengambil peringatan dari makna yang terkandung dalam surat yang mulia ini, dan juga mengingatkan kaum muslimin agar memperhatikan dan merenungkan isi kandungan surat Sabbihisma Rabbikal A'la.
Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang artinya sucikanlah nama Rabbmu, nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Terkhusus perintah di sini adalah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mensucikan Allah. Ya, yang artinya mensucikan Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mensucikan Allah, yang mencakup makna perintah untuk mensucikan Allah itu mencakup mengingatnya, beribadah kepadanya, al-khudu' li jalalihi, tunduk kepada kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istiqanah li 'azamatihi, patuh terhadap keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna sabbihisma rabbikal a'la sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah adalah pada dasarnya perintah untuk mengingat Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, artinya tunduklah kepada Allah, ingatlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan patuhilah perintah dan larangannya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan wa ayakuna tasbihan yaliqu bi'azamatillah, dan tasbih pensucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pensucian yang sesuai dengan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia yang maha tinggi, kita tetapkan dia Rabb yang maha tinggi dalam kedudukannya, Rabb yang maha tinggi dalam keperkasaannya, Rabb yang maha tinggi pada zatnya subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh para ulama uluwu al-qadri wa uluwu al-qahri wa uluwu dzat. Ini tiga sifat ketinggian yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah tinggi, kedudukannya maha tinggi keperkasaannya, mengalahkan semua makhluk, hukumnya tidak ada yang menentangnya. Kemudian kita juga meyakini bahwa zatnya juga maha tinggi, karena dia bersemayam di atas arsy subhanahu wa ta'ala. Dan penetapan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ini yaliku bi'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita menetapkan ketinggian bagi Allah dari pada tiga hal yang kita sebutkan tadi, di antaranya ketinggian pada zatnya subhanahu wa ta'ala, maka penetapan sifat al-a'la, ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah menetapkan sesuai dengan keagungan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan bi an tudhkar asma'uhul husna al-'aliyah ala kulli ismin bima'nahal hasanil 'azim. Di mana tidaklah kita menyebut nama-nama Allah yang maha indah, yang maha tinggi, ya, ala kulli ismin bimakna hal hasanil azim. Setiap nama yang kita tetapkan bagi Allah, maka kita tetapkan makna yang paling baik, makna yang paling agung, makna yang paling indah dari makna-makna nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang dia Allah Subhanahu wa taala khalaqa, menciptakan. Fasawwa, dan menyempurnakan penciptaannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Sa'di, menyebutkan tentang
perbuatan yang dilakukan oleh Allah, di mana Allah menciptakan, khalaqal makhluqat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala sawwaha, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan makhluknya. Wa ahsana khalqaha, dan Allah Subhanahu wa taala memperbagus penciptaan makhluknya. Khalaqa, menciptakan, ya Allah menciptakan makhluknya, fasawwa, Allah menyempurnakan penciptaannya. Al-Imam Sa'di mengatakan apa? Tadi sudah kita sebutkan, atqanaha, Allah menyempurnakan penciptaannya, wa ahsana khalqaha, dan Allah SWT memperbagus penciptaan makhluknya. Ini perbuatan yang dilakukan oleh Allah dalam penciptaannya terhadap makhluknya. Maka tatkala kita berbicara tentang penciptaan sebagai seorang manusia, maka lihatlah bagaimana Allah menciptakan kita manusia, dan Allah menyempurnakan penciptaan kita, dan Allah memperindah, memperbagus penciptaan kita sebagai seorang manusia. Wajar jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 70 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, yakni manusia. Ini salah satu di antara bentuk sebagai penjelasan bahwa dia menciptakan makhluk dan dia menyempurnakan penciptaannya. Dia memperbagus penciptaannya. Tatkala kita berbicara tentang yang diciptakan sangat banyak. Dan semuanya sangat bagus, semuanya sangat sempurna, semuanya sangat indah. Namun kita berbicara tentang penciptaan kita sebagai seorang manusia agar kita menyadari bahwa yang Allah ciptakan, kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang sangat sempurna penciptaannya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 70, sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan bahwa Allah menyampaikan di dalam ayat yang mulia ini tentang pemuliaan yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia, penghormatan yang Allah berikan terhadap manusia, di mana Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna, seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Tin ayat yang keempat yang telah kita bacakan di atas. Yamshi qa'iman muntasiban ala rijlaihi wa ya'kul biyadaihi. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yamshi qa'iman. Tatkala ia berdiri, maka ia berdiri dengan posisi tegak di atas kakinya. Ya, berjalan dengan tegak di atas kakinya. Wa ya'kul biyadaihi, tatkala dia makan, maka manusia makan dengan kedua tangannya. Wa ghairuhu minal hayawanat, kalau kita lihat dari sisi lain dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari hewan misalnya, yamshi ala arba, berjalan dengan keempat kakinya, dan tatkala makan, makan dengan mulutnya. Ya, berbeda kita sebagai seorang manusia, diciptakan oleh Allah SWT, tatkala tegak berjalan, kita berjalan dengan kaki kita, kemudian tatkala kita makan dengan bentuk yang paling baik dan paling sempurna dengan tangan kita. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, Allah anugerahkan kepada kita hati yang bisa kita gunakan untuk memahami, bisa kita gunakan untuk mengambil manfaat, kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita dengan panca indera yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini. Adapun makhluk yang lainnya dari binatang misalnya, Allah SWT berikan benar, Allah berikan kepada mereka pendengaran, Allah berikan kepada mereka penglihatan, akan tapi tidak sama dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Jadi ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa fasawwa.
yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, khususnya manusia. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ketiga, "Walladzi qaddara fahada." Dan yang menentukan kadar masing-masing atau takdir, ketentuan masing-masing, dan yang memberi petunjuk. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia yang menciptakan, Dia yang menyempurnakan penciptaannya, di sisi lain Dia yang menentukan kadar masing-masing, takdir masing-masing, ketentuan masing-masing, dan Dia yang memberi petunjuk. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Walladzi qaddara taqdiran tatba'uhu jami'ul muqaddarat." Yang menentukan suatu takdir yang diikuti oleh semua takdir. Artinya ayat ini berbicara tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka Allah juga tentukan pada makhluk ini ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Yang kita kenal dalam pembahasan Islam, pembahasan agama kita, permasalahan takdir. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara sebagai seorang manusia misalnya, semua kita mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah, disempurnakan penciptaannya oleh Allah, dan Allah tentukan takdir setiap manusia. Apa yang akan ia dapat dalam kehidupan dunia, rezekinya berapa yang akan dia terima, apa amal perbuatan yang akan dia lakukan dalam kehidupan dunia, kapan ia meninggal, apakah ia akan masuk ke dalam surga, min ahli sa'adah, orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang akan berbahagia di akhirat kelak, atau waliyadzubillah min ahli an-nar atau min ahli syaqawah, apakah ia termasuk penduduk api neraka atau orang yang akan merugi kelak pada hari akhirat. Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan yang menentukan kadar masing-masing. Semua diciptakan oleh Allah dengan takdirnya masing-masing, dengan ketentuannya masing-masing sebagaimana yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahada, dan memberi petunjuk, memberi hidayah. Jadi Dia yang menentukan takdir masing-masing, dan Dia pula yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada makhluk yang Dia ciptakan. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan yang dimaksudkan dengan hidayah di sini adalah hidayah al-ammah. Hidayah secara umum. Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada setiap makhluk untuk melakukan apapun yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan untuk dirinya. Bukan hanya manusia. Binatang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar ia bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Allah SWT berikan petunjuk kepada binatang untuk melakukan hal-hal yang bisa dengan perbuatan itu ia bisa menolak bahaya dari dirinya. Dan ini bisa kita lihat dan bisa kita saksikan dalam kehidupan di alam semesta ini. Tidak ada satu makhluk pun, apakah dia manusia atau binatang, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah, berikan kepadanya petunjuk, berikan kepadanya pengajaran, berikan kepadanya ilmu untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan melakukan sesuatu yang dengannya dia menolak keburukan dari dirinya. Karena Al-Imam Mujahid sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan hadal insan lisyaqawah was-sa'adah wa hadal an'ama limarati'iha. Allah memberi petunjuk kepada manusia. Ya. Siapa di antara mereka yang akan menjadi manusia yang sengsara, maka Allah beri petunjuk kepada mereka. Yang artinya Allah berikan kepadanya sebuah kemudahan untuk menempuh jalan kesengsaraan tersebut. Sedangkan orang-orang yang ditentukan akan
berbahagia, akan masuk ke dalam surga, maka Allah SWT akan berikan kepadanya juga kemudahan untuk menempuh jalan kebaikan dan surga tersebut. Wahadal an'am limaratiha. Beliau mengatakan begitu juga Allah memberikan petunjuk kepada binatang ternak dalam melakukan sesuatu untuk melangsungkan kehidupan mereka. Maka subhanallah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid ini rahimahullah hendaknya direnungkan oleh setiap kita. Di mana beliau mengatakan Allah memberi petunjuk kepada seorang manusia atau memberi kemudahan kepada seorang manusia untuk menjalani takdirnya masing-masing. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tentukan ia termasuk orang yang merana, orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, maka akan ada kemudahan dalam hidupnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyampaikan dia ke takdirnya, yakni neraka Allah waliyadzubillah. Sebaliknya, orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan masuk ke dalam surga, menjadi orang-orang yang beruntung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya untuk agar ia bisa mencapai takdirnya dengan dimudahkan untuknya melakukan amal-amal saleh. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabat fi janazah. Mereka sedang mengantarkan jenazah ke perkuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu apakah kami tinggalkan amal saleh dan bersandar kepada apa yang telah dituliskan untuk kami? Jika seandainya setiap kita telah ditentukan tempat duduknya di neraka atau di surga, apakah yang harus kami lakukan itu adalah meninggalkan amal saleh, tidak beribadah, kemudian hanya bersandar terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kami pasrah atau usaha? Seakan-akan demikian. Pasrah atau berusaha untuk selamat. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Berusahalah kalian. Berjuanglah kalian untuk melakukan amal-amal baik tersebut. Sebab semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia diciptakan untuknya. Subhanallah. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, beramalah kalian, sebab semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang ia diciptakan untuknya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang-orang yang telah ditetapkan termasuk orang-orang yang beruntung akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan untuk menempuh jalan keberuntungan tersebut. Sebaliknya, orang yang telah ditentukan min ahli syaqawah, orang-orang yang ditentukan termasuk orang yang merugi, orang yang akan masuk ke dalam neraka, juga akan mudah baginya melakukan amal-amal penduduk neraka, waliyadzubillah. Kemudian beliau membaca dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita semua petunjuk, kemudahan-kemudahan untuk mencapai takdir kita. Tatkala kita berbicara tentang akhir daripada perjalanan kita surga atau neraka,
maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk sampainya kita ke takdir tersebut. Jika seandainya kita ditakdirkan termasuk penduduk surga, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh jalan surga. Sebaliknya, jika seandainya waliyadzubillah kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, dimudahkan atau ditetapkan untuk menjadi penduduk neraka, maka akan ada kemudahan bagi orang ini untuk menempuh jalan neraka waliyadzubillah. Karena tidak ada yang kita lakukan dalam pembahasan takdir ini kecuali berjuang semaksimal mungkin. Karena saya, Anda, dan kita semua tidak ada seorang pun yang mengetahui ujung daripada perjalanan kita di surga atau neraka. Tidak ada yang tahu. Maka berjuanglah, beramallah dengan sebaik mungkin. Jika seandainya ada kemudahan untuk melakukan amal penduduk surga, maka bersemangatlah untuk menambah amal saleh. Dan jika seandainya selama ini ada kemudahan untuk mengamalkan amal-amal penduduk neraka, maka bertaubatlah. Mohonlah ampun kepada Allah dan mintalah kebaikan kepada Allah dunia dan akhirat. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga binatang. Kata Imam Mujahid, wahadal an'ama limaratiha. Secara umum binatang juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengajaran ilmu agar mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Maka kita lihat, dan ini bisa disaksikan dalam kehidupan kita. Binatang-binatang, mereka akan melakukan setiap harinya sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri mereka dan bagi kelompok mereka. Dan setiap harinya mereka akan melakukan sesuatu yang dengannya mereka bisa menolak bahaya dari diri mereka dan kelompok mereka. Perhatikanlah burung. Siapa yang mengajarkan burung membuat sangkar? Ada yang membuat sangkar dari dedaunan, dari rumput. Ada yang membuat sangkar berada di sebatang pohon atau dengan melubangi sebatang pohon. Siapa yang mengajarkan binatang-binatang ini untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk diri mereka dan untuk menolak bahaya dan mudarat dari diri mereka? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di sini, "Walladzi qaddara fahada." Dan Dia yang menentukan takdir masing-masing daripada makhluk yang diciptakan, dan Dia memberi petunjuk kepada semua mereka. Lihatlah ikan. Siapa yang mengajarkan? Ikan, contoh misalnya ikan salmon, misalnya yang ma'ruf di kalangan kita. Ia berkembang di air tawar, kemudian berpindah ke air asin, kemudian tatkala hendak bertelur, maka dia kembali ke tempat semulanya. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa ia kembali ke tempat di mana ia dilahirkan pertama kali. Bahkan harus menempuh kadangkala dalam jarak yang begitu jauh, tapi tetap ia bisa kembali ke tempat asalnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan takdir masing-masing dan memberi petunjuk. Bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, tatkala melihat semua hal ini tidak akan menjadikan ia kemudian bertanya-tanya, siapa yang menjadikan mereka mampu melakukan itu, kembali ke tempat asalnya, melakukan banyak hal yang mungkin kita sendiri manusia tidak akan mampu melakukannya. Contoh misalnya ingat tempat asal. Kadangkala kita tatkala berjalan di satu jalan yang kita hanya melewati tempat tersebut satu kali atau pertama kali, kemudian tatkala kita akan kembali, kadangkala kita bisa tersesat. Tapi binatang-binatang itu kenapa mereka tidak tersesat? Siapa yang mengajari mereka? Bagi seorang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini satu keanehan. Ini bagaimana kemudian mereka meneliti kenapa bisa terjadi demikian? Namun bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita sudah memahami hal ini dengan apa yang difirmankan oleh Allah, walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan takdir masing-masing dan memberi petunjuk. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala kita berbicara tentang manusia dalam masalah
petunjuk untuk mendatangkan maslahat dalam urusan dunia dan menolak mudarat dalam urusan dunia, maka seorang manusia itu diajari atau tidak diajari untuk melanjutkan hidupnya di atas muka bumi ini, secara otomatis dia akan berjuang, dia akan berusaha. Dia pasti akan bekerja. Kalau boleh mungkin kita mengambil istilah dalam pembahasan ini, selalu kita katakan bahwa dunia itu sangat mudah. Dunia itu sangat mudah. Akhirat itu yang berat. Karena kalau untuk urusan dunia, seorang manusia akan berjuang menggapainya sekalipun tidak diajarkan kepadanya. Akan berjuang menggapai dunia sekalipun tidak dimotivasi. Ini dalam urusan dunia. Diajari atau tidak diajari, diberi motivasi atau tidak diberi motivasi, yang namanya anak Adam, yang namanya manusia pasti akan berjuang mencapai cita-cita yang dia inginkan. Sehingga kadang-kala tidak diberi motivasi dalam urusan dunia, ia sudah tersungkur mengejar dunia. Ia sudah jatuh bangun mengejar dunia. Apalagi kalau diberi motivasi untuk mengejar dunia. Diberi pengajaran maksimal untuk mendapatkan dunia. Maka kecintaan akan jadilah manusia yang mencintai dunia dengan kecintaan yang amat besar. Namun dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, seorang kalau tidak diajari, tidak dibiasakan, tidak diberi motivasi, maka akan hilang darinya akhirat. Ya, maka akan hilang dari akhirat. Maka ini yang hendaknya kita camkan bersama bahwa dunia itu mudah. Untuk melangsungkan kehidupan itu sangat mudah. Karena Allah SWT telah ilhamkan di kita untuk melakukan perbuatan apapun yang bisa mendatangkan maslahat dalam urusan dunia kita dan menolak mudarat. Makanya yang perlu diberi motivasi terbesar dalam kehidupan ini adalah akhirat. Karena sudah dimotivasi, sudah dibiasakan, dan sudah terus diingatkan, toh juga tidak akan bergerak mengejar akhirat itu. Begitu banyak ayat dan hadis yang memotivasi kita untuk mengejar kebaikan akhirat, tapi kaki kita juga tidak bergerak. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang memotivasi kita untuk mengejar dunia, tapi tetap kaki ini juga bergerak maju untuk mengejarnya. Ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di sini bahwa Dia yang menentukan takdir masing-masing makhluk yang diciptakan, dan Dia zat yang memberi petunjuk Subhanahu wa taala. Maksud dengan hidayah di sini adalah hidayah ammah, hidayah yang umum, ya, hidayah yang umum. Berikutnya kata Imam Sa'di, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang mulia ini, ayat yang keempat, "Walladzi akhrajal mar'a." Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Ay anzala minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, yang dengan air hujan ini tumbuhlah berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. An-nabat, tumbuhan-tumbuhan, wal usbal katsir, begitu juga rerumputan. Farata'a fiha an-nas wal bahim wa kullu hayawan, maka dari tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara air hujan ini dengan izinnya, maka manusia bisa menikmatinya. Begitu juga binatang, ya, menikmatinya. Hewan-hewan ternak juga menikmatinya dengan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas muka bumi. Ya, apakah itu sayur-sayurnya yang dinikmati oleh manusia, atau buah-buahnya yang dinikmati oleh manusia, maupun rumput-rumputnya yang dimakan oleh hewan-hewan ternak kita. Summa ba'da anistakmala, kemudian setelah
penciptaan yang diciptakan oleh Allah, yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi dari air hujan yang Allah turunkan dari langit telah sempurna. Ya, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, minasyabab, dia sudah sempurna, maka tumbuhan ini akan layu dan akan menjadi kering. Ya. Tumbuhan ini akan layu dan akan menjadi kering. Jadi setelah Allah tumbuhkan melalui perantara air hujan, kemudian dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh binatang, dimanfaatkan oleh hewan ternak, maka lambat laun tumbuhan ini akan menjadi layu dan akan menjadi kering. Apapun dia. Apakah dia buah yang tadinya segar, maka lambat laun buah ini akan menjadi layu dan akan menjadi kering dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Begitu juga rumput. Tumbuh, kemudian hijau, kemudian akan menjadi layu dan menjadi kering. Maka Allah SWT melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kelima, فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ay aswad, kata Imam Sa'di rahimahullah, aswad. Ya, rumput-rumput itu, tumbuhan-tumbuhan itu menjadi hitam, menjadi kering, kemudian ramiman, kemudian menjadi hancur. Di satu sisi Allah SWT ingatkan untuk kita nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari nikmat dunia. Dengan air hujan yang Allah turunkan, tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi yang kita bisa menikmatinya, kita bisa memanfaatkannya. Nikmat yang harus disyukuri. Sebaliknya, di sini juga ada pesan bahwa perumpamaan kehidupan kalian juga akan seperti itu. Tumbuhan tumbuh dengan air hujan, kemudian menjadi besar, menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, hijau, memukau, kemudian setelahnya akan layu, ya, kemudian mati, kemudian akan kering. Maka begitulah sebenarnya perumpamaan kehidupan dunia bagi seorang manusia. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 45 dengan jelas Allah SWT memberikan perumpamaan terkait dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 45 yang artinya, dan berilah, kata Allah, perumpamaan kepada mereka, ini kepada manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Dengan turunnya air hujan, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi pun akan tumbuh dan menjadi subur karenanya. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian, setelah ia tumbuh, kemudian subur, bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang, maka tumbuhan-tumbuhan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, asbaha hashiman tadruhur riyah. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dia layu, kemudian menjadi kering, kemudian tidak bisa lagi dimanfaatkan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan kita sebagai seorang manusia. Tadinya kita tidak ada, kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilahirkan ke atas muka bumi, kemudian tumbuh besar dewasa. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan tua, kemudian kita akan meninggal. Kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Seperti tumbuhan tadi yang pada awalnya tidak ada, kemudian ditumbuhkan oleh air hujan, kemudian dia akan tumbuh besar, dimanfaatkan oleh manusia, kemudian akan tua, akan layu, mengering, kemudian hilang. Begitulah kehidupan ini. Karena Allah SWT mengingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kata Allah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian
dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Artinya tua. Tadinya dilahirkan dalam kondisi lemah, kemudian tumbuh besar dewasa menjadi kuat, kemudian Allah katakan Allah akan kembalikan kalian menjadi lemah kembali dan berubah. Artinya sudah tua. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah kematian. Kemudian Allah mengatakan, yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dia yang maha mengetahui lagi maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Jadi di satu sisi, ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'la, ayat keempat dan kelima, mengingatkan kita nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana dengan air hujan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi, yang bisa kita manfaatkan, yang kita bisa nikmati hasilnya. Begitu juga binatang bisa menikmati. Kemudian Allah katakan tanaman ini akan menjadi kering kehitam-hitaman dan akan hancur, akan hancur. Maka begitu juga kehidupan kita sebagai seorang manusia, berawal tidak ada, kemudian diciptakan dalam kondisi lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian akan kembali lemah, kemudian setelahnya apa? Setelahnya adalah kematian. Berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Sa'di, menyebutkan nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah Allah sebutkan nikmat dunia, Allah sebutkan nikmat ad-diniyah, kata beliau, nikmat agama, nikmat akhirat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu ya Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Fala di sini adalah nafi. Ya. Fala di sini adalah huruf la di sini adalah nafi. Jadi Allah menafikan sifat lupa dari Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Al-Imam Sa'di mengatakan, sanahfadhu ma'auhayna ilaika minal kitab. Kami akan memelihara, kami akan menjaga apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, dari Al-Quran. Wa nu'ihi qalbak, dan kami akan jadikan hatimu senantiasa mengingatnya. Fala tansa minhu syai'a. Engkau tidak akan lupa sedikit pun dari Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Ini janji Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memelihara Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi. Allah akan jadikan beliau mengingatnya selama-lamanya dan tidak akan lupa darinya. Maka Imam Sa'di mengatakan, hadhihi bisyaratun kabiratun minallah li'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah sayu'allimuhu ilman la yansah. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar dari Allah kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah akan mengajarkan kepada beliau sebuah ilmu yang mana beliau tidak akan pernah lupa darinya untuk selama-lamanya. Ya, jika seandainya kita membaca ayat yang mulia ini, janji Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita teringat dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 dan 17. Menceritakan tentang awal mula turun wahyu kepada Nabi kita yang mulia SAW dahulu, di mana setiap kali Jibril membacakan wahyu tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka sebelum Jibril selesai membaca, menyelesaikan bacaannya, beliau sudah mengulangnya. Jibril turun misal dengan membawa 5 ayat. Sebelum Jibril alaihi salatu wassalam menyelesaikan bacaan 5 ayat ini, ayat yang pertama beliau baca, belum lagi selesai ayat itu dibaca oleh Jibril, beliau sudah mengulangnya. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa beliau dengan segera, dengan tergesa-gesa mengulang ayat yang beliau baca? Ada 2 sebab. Yang pertama, karena memang ingin dengan segera membaca firman Allah. Sebab yang kedua, karena beliau takut lupa. Sehingga belum lagi selesai Jibril membaca, Nabi sudah mengulang dari awal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita yang mulia SAW dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya, kata Allah. Dengar saja, simak saja, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah
mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi Allah menjamin. Allah akan menjadikan kau hafal. Allah akan menjadikan kau ya Muhammad ingat dan engkau tidak akan lupa ayat yang dibacakan kepadamu untuk selama-lamanya. Ya, maka ini bisyarah. Kata Imam Sa'di, ini merupakan kabar gembira yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW, bahwa Allah akan sampaikan kepada beliau sebuah wahyu, yakni Al-Quran, yang Allah ajarkan kepadanya ilmu dalam kitab suci tersebut yang Nabi tidak akan lupa selama-lamanya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu ya Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, illa ma syaa Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Kecuali kalau Allah menghendaki. yakni kecuali kalau Allah menghendaki engkau lupa, maka engkau akan terlupa dari ayat tersebut. Pada dasarnya tidak akan ada yang lupa, kecuali jika seandainya Allah kehendaki. Imam Sa'di mengatakan, yakni kecuali kalau Allah menghendaki sesuai dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah, maka Allah akan jadikan engkau melupakannya untuk suatu kemaslahatan yang agung. Ya, kecuali jika seandainya Allah SWT melupakan engkau dari ayat tersebut sehingga akhirnya engkau lupa. Ini sesuai dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah sehingga engkau lupa, dan ini untuk kemaslahatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, tidak ada sebuah ayat yang kami hapus atau kami lupakan engkau darinya, kecuali pasti kami akan datang, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami akan datangkan ayat yang lebih baik dari ayat yang kami lupakan engkau darinya, atau minimal yang sama dengannya. Ya, jadi ada ayat yang mungkin dijadikan oleh Allah SWT Nabi lupa darinya. Kenapa dilakukan oleh Allah? Karena sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini contoh misalnya dalam pembahasan An-Nasikh wal Mansukh. Ya, ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Dalil yang dihapus dan dalil yang menghapus. Ini ada pembahasan dalam pembahasan usul fiqh misalnya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang Nabi SAW lupa dari ayat Al-Quran kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang tidaklah Allah SWT menjadikan Nabi lupa darinya kecuali karena ada hikmah dan tujuan yang agung yang dikehendaki oleh Allah. Dan pasti Allah akan mengganti ayat yang Nabi terlupa darinya dengan ayat yang lebih baik atau yang semisalnya. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, wa min dzalika annahu ya'lamu ma yasluhu ibaduhu. Ya, di antaranya Dia tahu apa yang menjadi kemaslahatan, kebaikan untuk hambanya. Karenanya Dia mensyariatkan syariat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dia menentukan satu hukum apa yang diinginkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah ada yang dihapus, tidaklah ada yang dilupakan Nabi darinya, kecuali karena hikmah. Dan Allah Maha tahu segalanya. Mana yang bermanfaat untuk manusia, mana yang tidak bermanfaat untuk manusia, mana yang terbaik untuk hambanya, mana yang tidak. Maka Allah ada melupakan Nabi SAW dari beberapa ayat. Ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba dari Allah SWT. Al-Imamul Baghawi rahimahullah berkata, innahu ya'lamul jahra, Dia yang mengetahui perkara yang terang, yakni dari perkataan maupun perbuatan. Apapun perkataan dan perbuatan yang kita lakukan dan kita ucapkan diketahui oleh Allah. Wa ma yakhfa minhuma, dan apa yang tersembunyi dari ucapan dan perbuatan. Bahkan para ulama mengatakan, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita
sekalipun tidak kita ucapkan dengan lisan kita, Allah mengetahui. Dia mengetahui ucapan yang kita ucapkan, yang bisa didengar oleh seseorang, perbuatan yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh seorang. Dia Maha tahu. Ini yang disebut dengan al-jahra, yang terang, yang terlihat. Dan dia juga mengetahui ma yakhfa, apa yang tersembunyi. Ucapan yang kita ucapkan yang tidak ada yang mendengarnya siapapun. Mungkin dengan suara lirik, atau hanya sekedar gerakan lisan saya tanpa suara. Sekalipun tidak ada yang mendengar, tapi Allah tahu. Atau perbuatan yang kita lakukan, tatkala tidak ada yang mengetahuinya, Allah juga Maha tahu. Bahkan kita sebutkan tadi, yang terbetik di dalam hati kita, baik terkait dengan ucapan maupun terkait dengan perbuatan, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia Maha Alim, Dia zat yang Maha mengetahui segalanya. Karenanya dalam menentukan syariat, dalam menentukan hukum, maka Dia mengetahui segalanya. Dia Maha tahu mana yang menjadi kemaslahatan seorang hamba, mana yang tidak, mana yang lebih baik untuk hamba, mana yang tidak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Ayat yang mulia ini, yang artinya dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Terkait dengan syariat. Terkait dengan syariat. Pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia akan menentukan hukum sesuai dengan kehendaknya. Dia akan menentukan aturan sesuai dengan kemauannya Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jelaskan Dia menentukan itu semua sesuai dengan ilmu yang dimiliki olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin ada sebahagian merasa takut. Hukum yang akan ditentukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Jangan-jangan hukumnya hukum yang berat. Jangan-jangan hukumnya adalah hukum yang melelahkan. Jangan-jangan hukum yang akan ditetapkan oleh Allah adalah hukum yang memberatkan. Maka Allah pastikan dengan firman-Nya, dan kami akan memberi kamu jalan yang mudah. Artinya dalam syariat yang kau bawa ya Muhammad, maka syariat yang kau bawa itu akan kami tetapkan, dan syariat itu adalah syariat yang mudah. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Hadhihi bisyarah kabirah. Al-Imam Sa'di mengatakan ini kabar gembira yang besar. Di mana Allah SWT akan memberi kemudahan kepada nabinya dalam segala perkaranya, dalam segala urusan beliau. Dan Allah akan menjadikan syariat Nabi SAW, agama Nabi SAW adalah syariat dan agama yang mudah. Makanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dalam syariat. Kalau Allah perintahkan kalian melakukan sesuatu, yang Allah kehendaki adalah kemudahan darimu. Allah tidak hendak mempersulit. Dan Nabi SAW juga bersabda, inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, kata Nabi SAW. Walan yushaddad dinu, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Nabi SAW katakan, dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam urusan agama, melainkan ia akan kalah dengan sendirinya. Dia persulit dirinya dalam beragama. Padahal agama mudah. Maka secara otomatis dia akan kalah. Karena Nabi SAW katakan, qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhah wa syai'in minad duljah. Nabi SAW katakan, dekatkanlah. Kata Nabi SAW, qaribu. Maka tepatkanlah, kata Nabi SAW. Kemudian dekat, fasaddidu wa qaribu.
Tepatkanlah kata Nabi SAW, waqaribu, dekatkanlah kata Nabi SAW, waqaribu, dekatkanlah, wa abshiru, dan bergembiralah kata Nabi SAW. Dan minta bantuanlah dengan melaksanakan ketaatan di waktu pagi dan sore dan sebagian di malam hari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi di sini Allah SWT berjanji bahwa syariat yang akan Allah tetapkan untuk Nabi kita yang mulia salam dalam agama Islam yang dibawa oleh beliau adalah syariat yang mudah. Maka tatkala kita lihat dalam kewajiban salat misalnya, subhanallah, kita semua tahu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, salat 5 waktu itu pada awalnya Allah SWT wajibkan berapa salat? 50 kali salat sehari semalam. Kemudian Nabi SAW terus meminta keringanan sampai akhirnya ditetapkan 5 salat sehari semalam. 5 salat sehari semalam. Sangat mudah sebenarnya. Apabila kita bandingkan dengan 50 kali salat sehari semalam yang pada awal kewajibannya. Syariat mudah. Puasa Ramadan. Allah SWT anugerahkan kepada kita. Kalau tadi dalam bab salat, Allah anugerahkan kepada kita satu hari, satu malamnya, itu 24 jam. Satu hari, satu malam, 24 jam. Dari 24 jam ini, Allah SWT wajibkan kita salat. 5 kali salat sehari semalam. Mungkin kita katakan, dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita dalam sehari semalam, yang kita pakai untuk mengerjakan salat wajib 5 kali salat sehari semalam, taruhlah kita katakan 1 jam itu pun sudah sangat panjang untuk mengerjakan salat 5 waktu. Bukankah ini sangat mudah? Dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah hanya minta misal ini 1 jam saja untuk mengerjakan salat 5 waktu. Salat subuhnya, salat zuhurnya, asarnya, maghrib, isyanya. Bukankah ini sangat mudah? Kemudian tatkala kita berbicara tentang puasa Ramadan misalnya, Allah anugerahkan kita dalam 1 tahun 12 bulan. Diawali dari bulan Muharram, berakhir di bulan Dzulhijjah. Yang Allah wajibkan kita menahan diri dari makan dan minum. Allah wajibkan. Adapun di hari-hari yang lain tidak ada kewajiban. Hatta puasa Arafah, hatta puasa Senin dan Kamis, hatta puasa 3 hari dalam 1 bulan, hatta puasa Daud itu tidak wajib. Yang Allah wajibkan dari 12 bulan hanya 1 bulan saja. Dan tidaklah kewajiban salat yang kita katakan tadi 1 jam dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah minta kita untuk mengerjakan salat di waktu itu. Kemaslahatannya bukan kembali kepada Dia. Kita yang akan menuai hasil dan manfaatnya. Hati kita semakin baik. Dan kelak kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa. 12 bulan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari 12 bulan, Allah hanya wajibkan 1 bulan. Itu pun manfaat dan kebaikannya kembali ke kita. Kita yang akan merugi jika saat ini kita tidak berpuasa di bulan itu. Baik merugi dunia maupun akhirat. Maka benar yang Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan lebih ajibnya lagi, lebih menakjubkan lagi, syariat yang mudah-mudah ini, jika seandainya pada kondisi tertentu para pemirsa dan para akhwat, jika seandainya pada kondisi tertentu ada kesulitan bagi individu untuk melakukan syariat yang pada dasarnya sudah mudah ini, Allah berikan kemudahan lagi. Coba lihat dalam sholat. Kita katakan tadi luar biasa. Dari 24 jam, 5 kali sholat, taruhlah, sudah panjang sekali itu 1 jam. Nabi SAW katakan, salli qa'iman, fa'illam tastati faqa'idan, fa'illam tastati fa'ala jambin yumi'u ima'a. Sholatlah engkau sambil berdiri, kalau tidak mampu. Karena sakit, silahkan sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu, silakan sholat sambil berbaring. Dalam perjalanan safar, tatkala kita melakukan perjalanan jauh, mungkin di sana ada kondisi-kondisi tertentu membuat kita lelah dan sebagainya.
Allah syariatkan mengqasar salat. Salat zuhur yang tadinya 4 rakaat boleh dilakukan menjadi 2 rakaat. Begitu juga dengan salat asar, begitu juga dengan salat isya. Bahkan boleh dijamak dalam kondisi-kondisi tertentu. Puasa Ramadan yang kita sebutkan tadi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, kata Allah. Siapa di antara kalian yang sakit atau yang sedang melakukan perjalanan safar di bulan Ramadan, maka silahkan ganti hari itu dengan berpuasa di hari yang lain. Tidak usah puasa di bulan Ramadan. Luar biasa. Maka ini janji Allah. Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah dalam pensyariatan. Maka tidak ada yang kita ucapkan kecuali memuji Allah atas syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia SAW ini, dan syariat yang sangat mudah. Dan coba kita bayangkan antara syariat Nabi kita yang mulia SAW dengan syariat sebelum kita. Tatkala Allah SWT perintahkan kita bertobat dari dosa yang kita lakukan, apa yang diminta oleh Allah? Istighfar. Sesali maksiat yang telah engkau lakukan. Tinggalkan maksiat itu sesegera mungkin. Tekadkan azam untuk tidak mengulanginya. Cukup. Sebagai taubat nasuhah yang kita lakukan di hadapan Allah. Tapi coba lihatlah kepada syariat Nabi Musa. Tatkala mereka bertaubat dari menyembah al-ijl, menyembah anak sapi yang mereka buat, kemudian mereka ingin bertaubat. Apa yang diperintahkan Allah SWT kepada mereka? Membuktikan taubat mereka di hadapan Allah. Allah mengatakan, uqtulu anfusakum. Bukti taubat kalian itu adalah bunuh diri kalian masing-masing. Berat. Berat. Tapi dalam syariat kita cukup istighfar. Silakan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Akui dosa di hadapan Allah. Sesali. Tekadkan untuk tidak melakukan dosa itu, mengulangi dosa itu di kemudian hari. Kemudian tinggalkan dosa itu sesegera mungkin. Cukup, ini adalah taubatan nasuha. Sangat mudah syariat, sangat mudah. Dahulu, tatkala mereka bersuci, mereka tidak boleh bersuci kecuali menggunakan air. Tidak boleh bersuci kecuali menggunakan air. Coba bayangkan, dalam kondisi-kondisi tertentu, tatkala tidak ada air, apa yang terjadi? Tapi umat Muhammad SAW tidak ada air, maka Allah perintahkan, fatayammamu sa'idan tayyiba. Silakan tayammum dan menggunakan tanah atau debu yang suci. Luar biasa. Dahulu mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat-tempat peribadatan mereka. Di luar itu mereka tidak boleh beribadah. Adapun kita umat Islam, dimanapun kita temui waktu salat, dan kita tidak mendapatkan tempat khusus untuk salat, maka salatlah dimanapun kata Nabi kalian berada, selama suci. Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat salat, dan sebagai sarana untuk bersuci jika tidak mendapatkan air. Maka segala puji bagi Allah atas syariat yang sangat mudah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia SAW, yang tidak ada yang kita ucapkan kecuali memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas kemudahan ini, dan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah SWT berikan kepada kita taufik bimbingan untuk bisa mengamalkan syariat yang mudah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Biidznillah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat berikutnya. Biidznillah kita akan coba untuk menyelesaikan pada pertemuan yang akan datang ayat yang ke-8 sampai yang terakhir. Biidznillah tabaraka wa taala. Demikian, semoga apa yang disampaikan memberikan faidah kepada kita semua dan menambah keimanan kita untuk kita jadikan sebagai dasar memperbaiki amal kita, menambah amal kita agar kita mendapatkan keberuntungan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.